Halo para penikmat kisah misteri dan cerita penuh makna. Selamat datang di channel Bandah Gaib Jawa, tempat di mana kisah-kisah dari tanah Jawa, cerita rakyat, misteri pesugihan, hingga pengalaman supranatural dikupas dengan alur yang menegangkan, yang saja penuh pelajaran hidup. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita seram, kita juga belajar tentang konsekuensi, pilihan hidup, dan makna di balik setiap kejadian yang tak kasat mata. Siapkan diri kalian, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai kisah hari ini. Karena tidak semua rezeki datang dengan cara yang benar, dan tidak semua keberuntungan membawa ketenangan. Selamat mendengarkan. Di sebuah kampung kecil di pesisir utara Jawa Barat, kehidupan berjalan pelan seperti perahu nelayan yang menyusuri laut saat subuh. Rumah-rumah papan berdiri rapat, sebagian sudah diplester seadanya. Angin laut membawa bau asin yang melekat di dinding dan atap seng. Di sanalah Bu Haji Inah dan Pak Mamat tinggal bersama dua anak mereka. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu di bagian dapur dan beratap genteng tua yang sering bocor saat hujan deras. Di belakang rumah ada tungku tanah liat dan cetakan besi untuk membuat semprong. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, Bu Haji Inah sudah bangun. Ia menanak nasi, menyiapkan adonan tepung beras, santan, gula, dan sedikit wijen. Tangannya cekatan, menuang adonan tipis ke cetakan panas, lalu menggulungnya cepat sebelum mengeras. Aroma semprong yang manis dan gurih sering memenuhi halaman. Namun wangi itu tak selalu membawa rezeki. Pak Mamat biasanya membantu membungkus semprong ke dalam plastik bening. Setelah itu ia menitipkannya ke warung-warung sekitar kampung. Kadang ia juga menawarkan langsung ke pasar kecil yang berjarak 2 kilometer dari rumah. Sayangnya, dagangan mereka sering kembali hampir utuh. "Sudah banyak yang jual kue begini, Mat," kata seorang pemilik warung suatu hari. "Orang sekarang lebih suka jajanan pabrik." Pak Mamat hanya tersenyum pahit. Ia tahu bukan salah siapa-siapa. Hanya saja keadaan memang sedang sulit. Utang mereka di koperasi kampung mulai menumpuk. Uang sekolah anak pertama belum lunas. Tabungan yang dulu sedikit demi sedikit dikumpulkan kini habis untuk membeli bahan baku. Harga santan dan gula naik, sementara harga jual semprong tak bisa ikut naik. Sore hari ketika Bu Haji Inah duduk di depan rumah sambil menunggu pembeli, yang jarang datang, beberapa tetangga lewat dengan tatapan kasihan yang terasa lebih menyakitkan daripada ejekan. "Kasihan sudah capek-capek bikin, tapi jarang laku," bisik seorang ibu-ibu. Ada juga yang berkomentar lebih tajam, kalau usaha nggak maju-maju mungkin kurang ikhtiar, atau kurang berani ambil jalan lain. Kalimat itu terus terngiang di kepala Bu Haji Inah. Jalan lain, jalan seperti apa? Malam hari menjadi waktu paling berat. Saat anak-anak sudah tidur, Bu Haji Inah dan Pak Mamat sering duduk berdua di ruang tengah yang hanya diterangi lampu redup. "Kalau begini terus, kita mau bayar utang pakai apa, Mah?" tanya Pak Mamat pelan. Bu Haji Inah terdiam. Ia menatap tangan kasarnya yang bau santan dan asap tungku. "Saya cuma ingin usaha ini cukup buat makan dan sekolah anak, nggak perlu kaya." Namun dalam hatinya ia juga lelah. Lelah dihitung-hitung terus oleh kebutuhan. Lelah merasa kecil di hadapan tetangga yang mulai membangun rumah tembok. Suatu malam setelah lelah seharian membuat semprong yang tak laku, Bu Haji Inah tertidur lebih cepat dari biasanya. Dalam tidurnya, ia merasa berjalan sendirian di tengah hutan bambu yang belum pernah ia datangi. Udara di sana dingin dan berkabut. Suara gesekan daun terdengar seperti bisikan. Di tengah hutan berdiri sebuah batu besar. Di atasnya ada cahaya samar. Dari balik kabut muncul sosok kakek tua berjubah putih. Wajahnya tak begitu jelas, tapi tatapannya tajam dan dalam. "Kau lelah dengan kemiskinan, Inah?" Suara itu terdengar berat namun tenang. Bu Haji Inah ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. "Ada jalan agar usahamu besar, tapi setiap keberkahan ada harga yang harus dibayar." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Bambu-bambu berderit panjang. Bu Haji Inah terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi dahinya, padahal malam itu udara biasa saja. Ia duduk lama di tepi kasur memandangi Pak Mamat yang masih terlelap. Mimpi itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, di tengah rasa takut, muncul secercah harapan yang aneh di hatinya. Pagi itu, wajah Bu Haji Inah masih pucat. Ia beberapa kali melamun saat menuang adonan semprong ke cetakan panas.
Tangannya hampir saja terlambat, menggulung kue tipis itu hingga sedikit gosong di ujungnya. "Kenapa, Mah? Dari tadi kelihatan kepikiran," tanya Pak Mamat sambil menyusun semprong ke dalam toples plastik. Bu Haji Inah ragu sejenak, namun mimpi semalam terasa terlalu nyata untuk dipendam sendiri. "Tadi malam saya mimpi aneh, Mat," ucapnya pelan. Ia lalu menceritakan semuanya. Hutan bambu, batu besar, sosok kakek berjubah putih, dan kalimat tentang keberkahan yang ada harganya. Pak Mamat awalnya tersenyum kecil. Mungkin cuman mimpi karena kepikiran utang. Tapi rasanya beda. Jawab Bu Haji Inah cepat. "Seperti bukan mimpi biasa, saya bahkan hafal jalan setapaknya." Kata-kata itu membuat Pak Mamat terdiam. Hutan bambu di pinggir kampung memang ada, letaknya tak jauh dari sawah yang sudah lama tak digarap. Orang-orang jarang ke sana, apalagi malam hari. Konon, tempat itu sering dipakai untuk hal-hal yang tak biasa. Siang itu, saat Pak Mamat mengantar semprong ke pasar, pikirannya terus dipenuhi cerita istrinya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal gaib. Namun tekanan hidup membuat keyakinannya goyah. Uang di dompet tinggal beberapa lembar ribuan. Besok mereka harus membayar cicilan koperasi. Di sudut pasar ia bertemu Pak Darsa, pedagang beras, yang dulu juga hidup susah tapi kini sudah punya mobil bak sendiri. "Rezeki bisa datang dari mana saja, Mat," kata Pak Darsa sambil tersenyum samar. "Asal kita tahu caranya." Ucapan itu seperti menyiram bensin ke dalam api kecil di hati Pak Mamat. Malamnya, Bu Haji Inah kembali gelisah. Dalam mimpi, "Itu saya tahu jalannya. Dari belakang musyola kecil, lurus ke arah sawah, nanti ada pohon beringin kering. Dari situ masuk ke hutan bambu." Pak Mamat menelan ludah. Deskripsi itu sangat jelas. Terlalu jelas untuk sekadar khayalan. "Kalau memang cuman mimpi, saya kesana sebentar saja. Cuma memastikan," katanya akhirnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kebetulan malam itu bulan hampir penuh. Cahaya pucatnya menggantung di langit kampung di pesisir Jawa Barat. Setelah anak-anak tidur, Pak Mamat keluar rumah tanpa banyak bicara. Bu Haji Inah hanya memandangi punggung suaminya dengan perasaan campur aduk, takut, berharap sekaligus bersalah. Jalan setapak menuju hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik terdengar nyaring. Angin membuat daun bambu saling bergesekan, menciptakan bunyi seperti bisikan panjang. Semakin jauh melangkah, dada Pak Mamat semakin sesak. Ia melewati mushola kecil, sawah kosong, lalu menemukan pohon beringin kering seperti yang diceritakan istrinya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ini cuman kebetulan," gumamnya. Namun ketika ia melangkah masuk ke hutan bambu, udara mendadak terasa lebih dingin. Cahaya bulan menembus sela-sela batang bambu, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Beberapa meter ke dalam ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tengah tanah lapang kecil berdiri sebuah batu besar. Permukaannya datar di bagian atas. Dan di atas batu itu tersusun sesajen, bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepul tipis, serta sebuah mangkuk kecil berisi air yang berkilau terkena cahaya bulan. Pak Mamat mundur selangkah, tak ada seorang pun di sana, tapi suasana terasa seperti ada yang mengawasi. Angin tiba-tiba berhenti, hutan menjadi sangat sunyi. Ia menatap sesajen itu lama, antara takut dan penasaran, antara iman yang menahan dan kebutuhan hidup yang mendesak. Malam itu, tanpa ia sadari, langkahnya telah melewati batas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari balik gelapnya hutan bambu, sesuatu seakan menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Mamat masih berdiri kaku di depan batu besar itu. Asap dupa mengepul pelan, padahal tak ada api yang terlihat jelas. Cahaya bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit kampung pesisir Jawa Barat membuat bayangan bambu memanjang seperti tangan-tangan kurus yang merayap di tanah. Tiba-tiba angin berembus pelan lalu berhenti mendadak. Suasana menjadi sangat hening. Jantung Pak Mamat berdetak keras sampai terasa di telinganya sendiri. Dari balik rumpun bambu terdengar suara langkah pelan. Bukan suara kaki menginjak tanah biasa, melainkan seperti kain panjang yang diseret. Pak Mamat menoleh dengan napas tertahan. Sesosok kakek berjubah putih berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, rambutnya panjang tergerai dan matanya dalam
Seperti sumur tua, sorotnya tajam tetapi tak menunjukkan marah ataupun senyum. Sosok itu sama persis seperti yang diceritakan Bu Haji Inah dalam mimpinya. Kau datang juga, suara kakek itu berat dan bergema seolah berasal dari segala arah. Pak Mamat gemetar. Lututnya hampir lemas, tetapi ia memaksakan diri berdiri tegak. Siapa Anda? Kau sudah tahu, jawab sosok itu singkat. Keinginanmu memanggilku. Pak Mamat terdiam. Ia ingin lari, tetapi pikirannya teringat utang anak-anaknya, wajah lelah Bu Haji Inah setiap malam. Aku hanya ingin usaha kami maju, ucapnya lirih. Agar keluarga kami cukup. Sosok itu mendekat beberapa langkah. Udara terasa semakin dingin. Semua bisa kau miliki, kekayaan, dagangan yang laris. Orang-orang akan datang sendiri mencari semprongmu. Pak Mamat menelan ludah. Apa syaratnya? Kakek berjubah putih itu menatapnya lama. Setiap keberkahan ada harga yang harus dibayar. Kau harus memberi sebagai tanda kesetiaan. Tidak banyak, hanya apa yang kuminta saat waktunya tiba. Apa yang harus saya beri? Tanya Pak Mamat dengan suara hampir tak terdengar. Kesetiaan dan pengorbanan, jawabnya pelan. Jangan bertanya terlalu jauh. Jika kau menerima, rezeki akan mengalir. Jika kau mengingkari, semua akan diambil kembali. Pak Mamat tak sepenuhnya mengerti arti pengorbanan itu. Namun dalam hatinya ia membayangkan hanya perlu datang sesekali, membawa sesajen, atau melakukan sesuatu yang sederhana. Ia tidak berpikir lebih jauh dari itu. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan pabrik besar, anak-anaknya sekolah tinggi, dan rumah tembok yang kokoh. Aku setuju, ucapnya akhirnya, suaranya gemetar namun tegas. Sosok itu mengangkat tangan perlahan. Angin berputar mengelilingi batu besar. Dupa menyala terang sesaat, lalu padam bersamaan dengan suara seperti desahan panjang dari dalam tanah. Perjanjian telah dibuat, kata sosok itu. Ingat, bulan akan menjadi saksi. Dalam sekejap, sosok berjubah putih itu menghilang, seolah larut dalam kabut tipis. Hutan kembali sunyi seperti semula. Pak Mamat berdiri termangu beberapa saat sebelum akhirnya bergegas pulang. Sepanjang jalan ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya, namun bau dupa masih menempel kuat di pakaiannya. Keesokan paginya sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat Bu Haji Inah hendak membuat adonan, ia mencium aroma kelapa yang sangat harum, lebih wangi dari biasanya. Padahal santan yang dipakai sama seperti kemarin. Harumnya beda ya, gumamnya heran. Ketika adonan dituangkan ke cetakan, warnanya lebih cantik dan merata. Semprong yang dihasilkan lebih renyah dan tak mudah patah. Menjelang siang, seorang pedagang dari kecamatan sebelah datang tiba-tiba. Saya dengar semprong ibu enak sekali. Saya mau pesan banyak untuk acara, katanya. Bu Haji Inah dan Pak Mamat saling berpandangan. Malam harinya, ketika semua sudah tidur, terdengar bunyi kecil dari dapur. Pak Mamat terbangun. Ia berjalan pelan dan mendapati oven tanah liat mereka. Menyala sendiri, bara apinya merah terang tanpa ada yang menyalakan. Anehnya, tidak ada rasa takut yang muncul, justru ada perasaan tenang yang ganjil. Di luar rumah, bulan masih menggantung pucat. Tanpa mereka sadari, sejak malam di hutan bambu itu, sesuatu telah ikut pulang bersama Pak Mamat. Dan perjanjian di bawah bulan purnama telah mulai bekerja perlahan namun pasti. Perubahan itu datang begitu cepat seperti ombak besar yang tiba-tiba menghantam pantai kampung kecil di pesisir Jawa Barat. Dalam hitungan minggu, semprong buatan Bu Haji Inah menjadi buah bibir. Awalnya hanya pesanan dari kecamatan sebelah, lalu seorang pedagang oleh-oleh dari kota datang mencoba. Ia mencicipi satu gulungan semprong lalu langsung memesan puluhan toples. Rasanya beda Bu, lebih wangi, lebih gurih. Ini bisa laku keras, katanya mantap. Sejak hari itu pesanan berdatangan tanpa henti. Telepon dari toko oleh-oleh terus berdering. Bahkan ada permintaan kirim ke Bandung dan Jakarta. Bu Haji Inah sampai kewalahan menerima pesanan sambil tetap mengurus rumah. Aroma kelapa yang khas itu seakan menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pelanggan berkata semprongnya terasa nagih. Tak sedikit yang mengaku belum pernah menemukan rasa seperti itu di tempat lain. Pak Mamat yang dulu sering pulang dengan
Wajah muram kini berjalan lebih tegap. Ia mulai membeli sepeda motor bekas untuk mengantar pesanan. Utang di koperasi perlahan dilunasi, bahkan mereka bisa menabung. Namun produksi rumahan tak lagi cukup. Kalau mau memenuhi pesanan sebanyak ini, kita harus tambah alat dan pekerja, kata Pak Mamat suatu malam. Bu Haji Inah mengangguk, meski ada sedikit keraguan di hatinya. Semua ini terasa terlalu cepat. Beberapa bulan kemudian, halaman belakang rumah mereka berubah. Bangunan semi-permanen didirikan. Oven ditambah. Cetakan semprong diperbanyak. Mereka merekrut beberapa ibu-ibu kampung sebagai karyawan. Setiap pagi suara tawa dan percakapan terdengar dari pabrik kecil itu. Asap tipis mengepul dari beberapa tungku sekaligus. Semprong diproduksi ratusan bahkan ribuan gulung per hari. Uang mengalir deras. Rumah bambu mereka direnovasi menjadi rumah tembok 2 lantai. Lantai keramik putih menggantikan tanah yang dulu becek saat hujan. Anak-anak mereka kini bersekolah di kota kecamatan dengan seragam baru. Bu Haji Inah mulai mengenakan perhiasan emas tipis di tangannya. Pak Mamat tak lagi memakai sandal jepit lusuh, melainkan sepatu dan kemeja rapi saat bertemu relasi bisnis. Namun perubahan itu tak luput dari perhatian warga. Di warung kopi, bisik-bisik mulai terdengar. Dulu susah sekali, sekarang tiba-tiba kaya, ujar seseorang pelan. Usahanya memang enak, tapi kok cepat sekali majunya, timpal yang lain. Ada yang iri, ada yang heran, ada pula yang mulai mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Terlebih lagi, beberapa warga mengaku sering mencium aroma wangi kelapa yang sangat kuat di malam hari, bahkan saat pabrik sudah tutup. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang tetangga yang pulang larut melihat Pak Mamat berjalan ke arah belakang rumah membawa bungkusan kecil. Ia tak tahu apa isinya, tetapi sejak saat itu cerita mulai berkembang. Bu Haji Inah sebenarnya juga merasakan sesuatu yang berbeda. Kadang oven menyala lebih cepat dari biasanya. Kadang adonan terasa pas tanpa perlu dicicipi. Seolah ada tangan, tak terlihat yang membantu. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Bukankah ini yang mereka inginkan? Rezeki yang cukup, kehidupan yang lebih baik, namun jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan kecil yang sulit dijelaskan. Kesuksesan memang sedang berada di puncaknya. Pesanan terus bertambah. Nama pabrik semprong Bu Haji semakin dikenal luas. Tetapi bersama naiknya usaha itu, bayangan-bayangan tak terlihat juga ikut tumbuh. Dan bisik-bisik warga yang awalnya pelan, kini mulai terdengar lebih jelas. Keajaiban telah membawa mereka naik. Namun tak ada yang tahu, sampai kapan keajaiban itu akan tetap berpihak. Sejak usaha semprong mereka semakin besar, suasana di rumah Bu Haji Inah tak pernah benar-benar sepi. Siang dipenuhi suara karyawan, malam kadang masih ada pesanan yang harus diselesaikan. Namun pada malam Jumat Kliwon itu, suasana terasa berbeda, langit gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan membawa hawa dingin dari arah laut. Di kampung kecil pesisir Jawa Barat itu, sebagian warga memilih berdiam diri di rumah. Malam Jumat Kliwon memang sering dianggap malam yang tidak biasa. Selepas Isya, Pak Mamat terlihat bersiap keluar rumah. Ia mengenakan jaket gelap dan membawa sebuah bungkusan kain hitam yang diikat rapi. "Bapak mau kemana malam-malam begini?" tanya Bu Haji Inah, suaranya pelan namun penuh arti. "Cuma ada urusan sebentar," jawab Pak Mamat singkat, menghindari tatapan istrinya. Bu Haji Inah tahu ia tak akan mendapat jawaban lebih. Sejak usaha mereka maju, Pak Mamat beberapa kali keluar, malam dengan alasan yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, aroma wangi kelapa di dapur selalu terasa lebih kuat keesokan harinya. Dari balik tirai jendela, seorang tetangga sempat melihat Pak Mamat berjalan menuju arah sawah, lalu menghilang ke jalan setapak menuju hutan bambu. Sementara itu, di pabrik kecil belakang rumah, seorang karyawan baru bernama Siti masih lembur. Ia gadis pendiam berusia 20 tahun yang baru bekerja 2 minggu. Malam itu ia diminta membantu menyelesaikan pesanan besar yang harus dikirim pagi-pagi sekali. Lampu di ruangan produksi hanya satu yang menyala. Bayangan rak-rak toples semprong memanjang di dinding. Siti bekerja sendirian karena karyawan lain sudah pulang. Saat ia menuang adonan terakhir kecetakan, tiba-tiba api oven menyala lebih besar tanpa ia tambah kayu. Bara merah menyembur terang membuatnya mundur kaget. "Aneh, tadi apinya kecil," gumamnya. Belum sempat ia menenangkan diri,
terdengar suara seperti tangisan pelan dari arah ruang penyimpanan tepung. Awalnya samar, seperti suara angin terselip. Di celah dinding, namun lama-lama terdengar jelas, lirih dan panjang. Siti merinding. Ia mencoba berpikir logis, mungkin hanya kucing. Dengan langkah ragu, ia mendekati ruangan itu. Pintu kayu terbuka sedikit. Dari celahnya, aroma kelapa yang sangat wangi tercium tajam, bercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. "Sesiapa di dalam?" tanya. Siti pelan, tak ada jawaban. Saat ia mendorong pintu lebih lebar, lampu ruangan berkedip-kedip. Di sudut dekat karung tepung, ia melihat bayangan tinggi berdiri diam. Bentuknya samar, seperti sosok berjubah panjang. Siti terpaku. Tubuhnya terasa berat. Bayangan itu perlahan mengangkat kepala meski wajahnya tak jelas terlihat. Dalam sekejap pintu menutup keras. Lampu padam. Suasana gelap total. Keesokan paginya Siti tak masuk kerja. Ibunya datang dengan wajah cemas. Sejak pulang semalam dia demam tinggi, kata sang ibu. Dia mengigau, bilang ada yang menangis di pabrik, bilang jangan ambil lagi. Bu Haji Inah terdiam. Dadanya terasa sesak. Di sisi lain, Pak Mamat pulang menjelang subuh dengan wajah pucat. Bungkusan yang ia bawa sudah tak ada. Ia tak banyak bicara, hanya langsung masuk kamar. Sejak malam itu, ketenangan di pabrik semprong mulai retak. Tangisan samar kadang terdengar ketika semua orang sudah pulang. Aroma kelapa wangi terasa semakin tajam di malam-malam tertentu. Kesuksesan yang dulu terasa seperti keajaiban kini perlahan berubah menjadi bayangan panjang yang menakutkan. Dan untuk pertama kalinya Bu Haji Inah mulai bertanya dalam hati, apa sebenarnya harga yang sedang mereka bayar? Sejak malam Jumat Kliwon itu keadaan berubah cepat. Bukan lagi tentang pesanan yang membludak atau uang yang terus bertambah, melainkan tentang sesuatu yang tak terlihat namun terasa menekan dada. Pak Mamat jatuh sakit tiba-tiba. Awalnya hanya demam biasa. Namun suhu tubuhnya naik turun tanpa sebab jelas. Dokter puskesmas di kampung pesisir Jawa Barat itu tak menemukan penyakit yang pasti. Tekanan darah normal, paru-paru bersih, hasil pemeriksaan tak menunjukkan apa-apa. Tapi kenapa badan saya seperti ditarik-tarik dari dalam, keluh Pak Mamat suatu malam dengan suara lemah. Tubuhnya semakin kurus dalam hitungan hari. Matanya cekung. Kadang ia menatap kosong ke arah dapur, terutama saat aroma kelapa wangi itu menyebar lebih kuat dari biasanya. Bu Haji Inah mulai dihantui mimpi buruk. Ia kembali berada di hutan bambu, kabut lebih tebal dari sebelumnya. Batu besar itu kini tampak retak di bagian tengah. Dari celahnya keluar asap hitam tipis, suara tangisan terdengar jelas, bukan lagi samar. Lalu sosok berjubah putih itu muncul. Kau menikmati hasilnya, suara itu bergema. Kini saatnya memenuhi bagianmu. Apa yang kau inginkan? Tanya Bu Haji Inah dalam mimpi, suaranya gemetar. Kesetiaan dan pengorbanan, jawabnya. Ia telah berjanji. Bu Haji Inah terbangun dengan napas tersengal. Ia menoleh pada Pak Mamat yang mengigau tak jelas. Keesokan harinya, saat Pak Mamat sedikit sadar, ia akhirnya mengaku. Waktu itu, aku setuju tanpa banyak tanya, katanya lirih. Dia bilang hanya perlu kesetiaan, datang tiap waktu tertentu, membawa apa yang diminta. Membawa apa? Tanya Bu Haji dengan suara hampir pecah. Pak Mamat terdiam lama. Awalnya hanya sesajen, tapi terakhir, dia bilang pengorbanan. Tak boleh berhenti, harus ada yang diberikan agar aliran rezeki tetap deras. Bu Haji Inah merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Pengorbanan apa, Mat? Pak Mamat memejamkan mata. Dia tidak menyebut jelas. Tapi setiap kali setelah aku ke hutan, selalu ada yang sakit. Siti, lalu aku sendiri. Air mata Bu Haji Inah jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua keberhasilan mereka adalah hasil kerja keras. Kini kenyataan berdiri telanjang di hadapannya. Malam berikutnya, saat bulan kembali bulat penuh, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Lampu di rumah berkedip-kedip. Dari dapur terdengar suara oven menyala sendiri, meski tak ada kayu ditambahkan.
Di tengah suara itu, sosok berjubah putih muncul di ambang pintu dapur. Bu Haji Inah melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan dalam mimpi. Janji harus ditepati, katanya tenang. Jika tidak, yang kau miliki akan hancur, bahkan nyawa. Bisa menjadi gantinya, Bu Haji gemetar. Kami tak mau lagi, ambil saja semua usaha ini. Sosok itu tersenyum tipis. Tidak semudah itu. Perjanjian dibuat di bawah bulan, darah dan niat telah menjadi saksi. Saat itu juga, Pak Mamat menjerit dari kamar. Tubuhnya kejang seolah ada yang mencengkeram dari dalam. Bau kelapa wangi berubah menjadi amis menusuk. Bu Haji Inah berlutut, menangis. Cukup, kami salah, bisiknya berulang-ulang. Dalam hatinya penyesalan membuncah. Ia teringat hari-hari ketika mereka hidup sederhana namun tenang. Mungkin serba kurang tetapi tidak dihantui rasa takut setiap malam. Kini ia sadar keberkahan yang dipaksakan bukanlah rezeki, melainkan utang yang menunggu ditagih. Dan malam itu, Bu Haji Inah tahu, mereka tak lagi sekadar berhadapan dengan kemiskinan, tetapi dengan ancaman nyata yang bisa merenggut segalanya. Pagi setelah kemunculan sosok berjubah putih itu, Bu Haji Inah tak lagi menunda. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Pak Mamat terbaring lemah, napasnya berat seperti menahan beban tak terlihat. Di kampung kecil pesisir, Jawa Barat itu ada seorang ustaz yang dihormati warga, Ustaz Rahman. Beliau dikenal sederhana dan jarang ikut campur urusan orang kecuali jika benar-benar diminta tolong. Dengan langkah gemetar, Bu Haji Inah mendatangi rumahnya. Saya salah Ustaz, ucapnya begitu duduk. Air mata langsung jatuh. Ia menceritakan semuanya, mimpi, hutan bambu, perjanjian, usaha yang melejit, hingga sakitnya Pak Mamat. Ustaz Rahman terdiam lama, wajahnya serius. Ibu dan suami ibu telah membuat ikatan. Ikatan seperti itu tidak mudah dilepas. Tapi bukan berarti tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Suara Bu Haji hampir putus asa. Kita harus kembali ke tempat awal perjanjian dibuat, jawabnya pelan. Putuskan di sana, dengan niat yang sungguh-sungguh dan memohon perlindungan kepada Allah. Apapun risikonya, ibu harus siap kehilangan semua yang datang dari jalan itu. Bu Haji Inah mengangguk tanpa ragu. Kini yang ia inginkan hanya keselamatan suaminya dan keluarganya. Malam itu bertepatan dengan bulan yang kembali membulat, mereka bertiga menuju hutan bambu. Pak Mamat dipapah, tubuhnya masih lemah. Angin terasa lebih kencang dari biasanya, membuat batang-batang bambu berderit panjang seperti suara keluhan. Sesampainya di batu besar itu, suasana terasa berat. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Dupa yang tak terlihat sumbernya kembali mengepul, tipis di atas batu. Ustaz Rahman berdiri tegak, ia mulai membaca doa dengan suara lantang. Bacaan itu menggema di antara batang-batang bambu. Tiba-tiba angin berputar semakin kencang. Debu dan daun kering beterbangan. Suara tangisan keras terdengar, kali ini jelas dan menyayat hati. Dari balik kabut, sosok berjubah putih muncul kembali. Janji tak bisa diingkari, suaranya berat dan mengguncang. Pak Mamat terjatuh, tubuhnya kejang hebat. Wajahnya pucat pasi, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya mendekati batu. Besar itu, mat, teriak Bu Haji Inah histeris. Ustaz Rahman tak berhenti membaca doa, suaranya justru semakin keras. Tiada kekuatan selain dari Allah, serunya. Sosok itu mendekat, wajahnya kini terlihat lebih jelas, pucat dan penuh bayangan hitam di sekitar matanya. Kalian telah menikmati hasilnya, katanya dingin. Pengorbanan belum selesai, Bu Haji Inah berlutut di tanah yang basah. Ambil semua usaha itu, ambil rumah, ambil harta, tapi jangan suami saya, jangan keluarga saya, tangisnya pecah. Dalam hati, ia benar-benar melepaskan semua keinginan akan kekayaan itu. Tiba-tiba suara petir menggelegar meski langit tampak cerah. Batu besar itu retak lebih dalam, asap hitam keluar deras, lalu perlahan memudar. Sosok berjubah putih menjerit panjang, lalu menghilang bersama hembusan angin yang tiba-tiba berhenti mendadak. Hutan kembali sunyi, Pak Mamat tergeletak tak bergerak. Bu Haji Inah memeluknya dengan tubuh gemetar. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, sebelum akhirnya Pak Mamat batuk keras dan membuka mata perlahan. Mah, bisiknya lemah. Bu Haji Inah menangis lega, namun keesokan harinya, perubahan langsung terasa.
Telepon pesanan yang biasanya berdering terus kini sunyi. Beberapa pelanggan besar membatalkan pesanan tanpa alasan jelas. Oven tak lagi menyala sendiri. Aroma kelapa wangi itu menghilang. Dalam beberapa minggu usaha mereka menurun drastis. Produksi dikurangi, beberapa karyawan terpaksa dirumahkan. Rumah besar itu terasa lebih sepi. Namun meski rezeki tak lagi melimpah seperti dulu, malam-malam mereka kembali tenang. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi bayangan di sudut dapur. Mereka kehilangan banyak hal, tetapi mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Dan Bu Haji Inah tahu keputusan malam itu adalah harga yang pantas dibayar untuk menebus kesalahan mereka. Bulan-bulan setelah malam di hutan bambu itu terasa berat. Pesanan yang dulu datang tanpa henti kini jauh berkurang. Beberapa toko oleh-oleh tak lagi menghubungi. Mesin dan oven yang dulu hampir tak pernah berhenti kini sering diam berjam-jam. Namun di balik penurunan itu ada sesuatu yang kembali tumbuh di rumah Bu Haji Inah dan Pak Mamat, ketenangan. Di kampung kecil pesisir Jawa Barat itu, orang-orang mulai melihat perubahan pada keluarga mereka. Tak ada lagi aktivitas aneh di malam hari. Tak ada lagi bau wangi kelapa yang menyengat tanpa sebab. Rumah mereka memang masih berdiri kokoh, tetapi suasananya terasa lebih sederhana. Pak Mamat sembuh perlahan. Tubuhnya yang sempat kurus kini mulai berisi kembali. Ia kembali membantu di dapur, meski tidak sekuat dulu. Setiap kali memegang cetakan semprong, ia selalu menarik napas panjang, seolah bersyukur masih diberi kesempatan kedua. Yang penting kita masih bersama, katanya suatu pagi, sambil membantu menggulung semprong yang baru matang. Bu Haji Inah tersenyum kecil, wajahnya kini tampak lebih tenang. Ia tak lagi memikirkan bagaimana membuat usaha melejit cepat. Ia hanya fokus menjaga rasa dan kualitas, seperti dulu saat mereka baru memulai. Pelan-pelan, pelanggan lama kembali datang. Bukan karena kabar sensasional atau rasa yang ajaib, tetapi karena kepercayaan. Mereka tahu semprong Bu Haji dibuat dengan bahan segar dan tangan yang jujur. Memang hasilnya tak sebesar dulu, produksi hanya setengah dari masa kejayaan. Mereka juga tak lagi menambah karyawan. Beberapa perabot mewah yang sempat dibeli dijual kembali untuk menutup kebutuhan. Namun ada keputusan baru yang mereka ambil. Setiap malam Jumat, pabrik kecil itu kini dipenuhi suara lantunan doa. Bu Haji Inah mengadakan pengajian rutin untuk karyawan dan warga sekitar. Ustaz Rahman sering hadir memberi nasihat tentang kesabaran dan keikhlasan. Di sudut ruangan yang dulu pernah menjadi tempat Siti melihat bayangan misterius, kini digelar tikar dan sajadah. Tempat itu tak lagi menyeramkan, justru terasa hangat oleh kebersamaan. Selain itu, sebagian keuntungan usaha selalu mereka sisihkan untuk sedekah, entah untuk anak yatim di kampung atau membantu tetangga yang kesulitan. Dulu kita mengejar banyak, tapi hati kita kosong, ucap Bu Haji suatu sore pada Pak Mamat. Sekarang mungkin tidak berlebihan, tapi rasanya cukup. Pak Mamat mengangguk. Ia teringat malam-malam penuh ketakutan yang pernah mereka lalui. Kini, ketika angin laut berembus dan suara bambu terdengar dari kejauhan, tak ada lagi rasa cemas. Warga pun mulai kembali percaya. Bisik-bisik tentang pesugihan perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah cerita tentang keluarga yang pernah salah langkah, lalu memilih kembali ke jalan yang benar. Anak-anak mereka tumbuh tanpa bayang-bayang misteri. Mereka tahu orang tuanya bekerja keras, bukan mengandalkan jalan pintas. Suatu pagi, saat matahari menyinari halaman pabrik kecil itu, Bu Haji Inah berdiri memandangi karyawan yang sibuk menggulung semprong. Asap tipis dari tungku mengepul pelan, biasa saja, tidak berlebihan. Ia tersenyum. Hidup mereka memang tidak lagi semewah dulu. Tidak ada pesanan ribuan toples setiap hari. Tidak ada rasa ajaib yang membuat orang ketagihan secara aneh. Namun setiap gulung semprong kini terasa lebih ringan di hati. Karena mereka tahu, rezeki yang datang dengan cara bersih mungkin tidak selalu melimpah, tetapi membawa berkah yang tenang. Dan bagi Bu Haji Inah serta Pak Mamat, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang dibayar dengan ketakutan. Demikianlah kisah pabrik semprong Bu Haji Inah dan Pak Mamat dari pesisir Jawa Barat. Sebuah cerita tentang pilihan, tentang godaan jalan pintas, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia mencoba mendahului takdir. Kita belajar bahwa tidak semua kesuksesan membawa ketenangan, tidak semua kekayaan menghadirkan kebahagiaan.
Dan seringkali, rezeki yang terlihat kecil namun halal jauh lebih menenangkan daripada limpahan harta yang dibayangi ketakutan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa setiap usaha harus dibangun dengan niat baik, kerja keras, dan doa. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup terasa cukup bukanlah banyaknya harta, tetapi keberkahan di dalamnya. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini dan ingin mendengar kisah-kisah misteri lainnya dari Tanah Jawa, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya dari channel Bandah Gaib Jawa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak, dan selalu berjalan di jalan yang benar.